Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diki Fernandes Sirait. Saya dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit atau memaparkan sedikit pada bahan 7 pelajaran teori bahasa dan otomata program studi Teknik Informatika, yaitu mengenai bahasa bebas konteks atau konteks free language atau sering disebut dengan CVL, dan aturan bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau sering disebut dengan CVG. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa hal-hal penting yang berada dalam bahan 7 ini, yaitu yang pertama ada FA sebagai language recognizer dan CFG sebagai language generator. Ekspansi reguler dapat dipandang sebagai language generator. Contohnya R sama dengan 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1. Suatu string dapat dihasilkan dengan cara pertama kali dihasilkan 0, kemudian dikerjakan salah satu dari hasil sebarang hasil sebarang 0 atau hasil sebarang 1, akhirnya berakhir dengan 1. Language generator yang akan dibahas adalah yang mempunyai simbol awal atau start symbol untuk menghasilkan string, juga serangkaian aturan produksi untuk menurunkan string. Suatu konteks free grammar G adalah sistem yang terdiri dari 3 sistem, yaitu yang pertama abjak sigma yang terdiri dari 2 himpunan, yaitu himpunan terminal T tidak sama dengan 0 dan himpunan non-terminal N tidak sama dengan 0. Dengan sigma sama dengan T gabungan N dan T tidak gabungan N tidak sama dengan 0. Kemudian kedua, ada sistem simbol awal S elemen N. Kemudian ketiga, ada aturan produksi R yang merupakan himpunan berhingga dalam N dikali sigma sama dengan N dikali T hubungan N. Untuk contoh, saya akan memberikannya seperti ini. T sama dengan 0 dan 1, kemudian N ada S, A, B, kemudian sigma sama dengan T hubungan N sama dengan S, A, B, O, dan 1. Kemudian untuk start simbolnya, yaitu otomatis adalah S. Kemudian untuk R-nya sama dengan catatan atau hal penting, yaitu jika A, W merupakan himpunan dari R, disajikan dengan A tanda panah W, artinya A menghasilkan W. Kemudian jika A, W1 dikali A, W2 merupakan himpunan dari R, disajikan dengan A tanda panah W1 dan W2, artinya A menghasilkan W1 dan W2. Dari contoh 1, R dapat disajikan sebagai R sama dengan seperti ini. Kemudian relasi pada sigma didefinisikan sebagai jika U F elemen sigma, maka U menghasilkan phase apabila terdapat string X, Y, V pangkat 1 merupakan elemen sigma dan A elemen N, sehingga U sama dengan X, A, Y, V sama dengan X, V pangkat 1, Y, dan A menghasilkan V elemen R. Kemudian hal yang penting berikutnya adalah bahwa suatu string W elemen sigma dikatakan dihasilkan oleh CFG apabila S menghasilkan W. Kemudian jika G sama dengan CFG, L atau G sama dengan W elemen T, maka S menghasilkan W merupakan bahasa yang dihasilkan oleh CFG tersebut. Bahasa bebas konteks adalah bahasa yang dihasilkan suatu CFG dengan catatan jika A, W merupakan elemen R dan W sama dengan A1, A2, A3 dengan A1 elemen sigma dapat disajikan seperti contoh berikut ini. Kemudian regular CFG dan bahasa reguler. Salah satu CFG khusus adalah regular CFG yang didefinisikan sebagai berikut. Suatu CFG dikatakan reguler apabila seperti ini. Kemudian
Terdapat juga teorema. Teorema suatu bahasa akan merupakan bahasa reguler bila dan hanya bila dihasilkan oleh reguler CFG. Sekali lagi, teorema suatu bahasa akan merupakan bahasa reguler apabila bila dan hanya bila dihasilkan oleh reguler CFG. Akibat, jika diketahui DFA yang terdiri Q, sigma SF, maka reguler CFG yang menghasilkan bahasa reguler yang diterima DFA tersebut adalah T sama dengan sigma, N sama dengan Q, start simbol sama dengan S, dan R sama dengan hasil dari perkalian atau pencarian pertama. Kemudian ada juga aturan yang berikutnya adalah jika yang dibaca tidak memiliki non-determinan, maka setelah dibaca state yang sama menjadi finite state. Contohnya seperti ini. Kemudian contoh soal yang akan dikerjakan adalah seperti ini, dan saya akan mengerjakannya untuk menentukan DFA dan NFA-nya. Untuk itu, di sini saya akan menentukannya, yaitu NDFA-nya. Pertama-tama kita harus tentukan dulu soalnya seperti ini. Ini adalah soal. Ini soal. Kemudian saya akan memberikannya menjadi pengerjaan atau NDFA-nya. Maaf, kamera saya terlalu seperti ini, menjadi sigma sama dengan, dia akan menjadi sigma karena menjadi NDFA, yaitu AB. Kemudian di sini kenapa saya menambahkan D? Karena dia memiliki N atau Q, N pada awal dan Q pada akhir, itu ABC. Saya menggabungkannya D bukan F. Kemudian ada state awal dan final state atau state akhir. Ini ada A dan D. Kemudian transisinya seperti ini. Saya mengerjakan transisi ini yaitu dengan cara seperti ini. Transisi sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung 2, A, kemudian AB. Saya mengerjakannya dengan cara mengalihkannya, yaitu yang seperti ini. Mencari yang ini dulu yang pertama, kemudian ini kedua, ketiga, seperti hasil di sini. Kemudian untuk DFA-nya, di sini saya sudah melakukan untuk mencobanya, yaitu di mana sigma ada A, B, Q-nya A, B, C, kemudian state awalnya A, state akhirnya juga A, dan untuk gambarnya seperti ini, ada A ke B, kemudian mengembalikan kepada B ke A kembali, kemudian ada B ke C, B A B, C ke A ada B, dan A ke C ada AA, namun si C juga menerima C sendiri bernilai A. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasan pada materi ini dan juga pengerjaan soal atau pencobaan soal. Terima kasih.